Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aura Marsenia Putri, mahasiswa UNESA semester 4, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, kelas 2022C dengan NIM 22040674123. Pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, yaitu review materi pertama hingga akhir. Saya sekarang lagi di penghujung semester 4 dan akan melakukan ujian akhir. Maka dari itu mengapa saya dapat melakukan review mata kuliah ini. Garis besar dari mata kuliah ini adalah tentang bagaimana cara pengkomunikasian baik secara umum maupun dalam ranah kebijakan. Namun fokusnya banyak diletakkan dalam hal pengadvokasian kebijakan, yaitu suatu proses sistematis untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan sesuai dengan keinginan atau kepentingan pihak tertentu. Pada pertemuan 1-9 diampu oleh dosen UNESA, yaitu oleh Pak Gali, Pak Nizar, dan Bu Suci. Kemudian untuk pertemuan 10-15 diampu oleh dosen praktisi, yaitu Ibu Khairina. Untuk pengampuan dosen UNESA, minggu pertama kami belajar tentang definisi kata komunikasi dari segi etimologis, ontologis, dan epistemologi. Di situ kita juga belajar tentang unsur-unsur umum komunikasi menurut David Berlo, meliputi S, M, C, R, A, yaitu source, message, channel, receiver, dan effect. Disebutkan juga ada beberapa strategi dalam advokasi, yaitu meliputi lobby, koalisi, kampanye, aksi massa, dan penelitian. Sasaran dari advokasi itu sendiri ditujukan kepada pengambil keputusan, pembuat kebijakan, penyusun draft, dan pembuat opini. Pengadvokasian ini cukup diperlukan karena banyak aktor kebijakan yang terlibat itu tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Di minggu berikutnya kita belajar tentang pentingnya komunikasi. Individu menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi dengan orang sekitar. Adapun komponen dari komunikasi meliputi ide atau gagasan, media, komunikator, pesan, dan panca indera penerima. Dalam proses komunikasi sering terjadi miskom atau miskomunikasi seperti yang sering kita dengar ya. Itu disebabkan oleh noise atau gangguan yang terdapat di sekitarnya, yaitu ada faktor latar belakang, bahasa, sikap, waktu, dan lingkungan. Terdapat beberapa bentuk komunikasi, yaitu meliputi komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Masing-masing dari bentuk komunikasi tersebut memiliki karakteristik dan cirinya sendiri. Untuk materi minggu selanjutnya yaitu tentang teknik komunikasi publik yang meliputi subbab teknik komunikasi efektif, asertif, dan konsep komunikasi publik. Nah, komunikasi efektif sendiri merupakan komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dan mendapat feedback sesuai dengan yang diharapkan oleh individu tersebut. Komunikasi efektif meliputi beberapa indikator yaitu openness, supportiveness, positiveness, empati, dan equity. Sedangkan komunikasi asertif merupakan kemampuan mengkomunikasikan apa yang dirasakan dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Pada konsep komunikasi publik terdapat beberapa komponen keefektifan, yaitu meliputi bahasa tubuh atau nonverbal, konteks, gangguan, berpikiran terbuka, mendengar secara aktif, serta refleksi. Pada minggu berikutnya yaitu materi terkait policy brief, salah satu dokumen ringkas atau singkat yang memuat saran kebijakan dengan memaparkan alasan rasional terhadap pemilihan alternatif kebijakan. Kami beberapa kali praktek membuat policy brief tersebut. Selain itu juga kami membentuk kelompok untuk membuat video dokumenter yang di-up di YouTube kelas. Video dokumenter ini juga bentuk pengadvokasian kebijakan kepada pemerintah. Dalam pembuatannya kami sangat tertarik karena video dokumenter ini menurut kami memiliki makna yang sangat dalam sebagai bentuk protes kita terhadap pemerintah, seperti itu, yang dikemas dengan meliput keadaan di lingkungannya secara langsung. Minggu berikutnya yaitu sudah memasuki pengampuan oleh dosen praktisi atau minggu ke-10-15 oleh Bu Khairina, yang mana pada materi pertama tentang etika dan hambatan komunikasi. Dalam materi itu disebutkan etika yang wajib diterapkan oleh komunikator yaitu hormati dan hargai, empati, integritas, hormati privasi, jujur, peka lawan bicara, jangan memotong pembicaraan, dan akuntabel. Selain itu, hambatan komunikasi dibagi menjadi dua,
yaitu hambatan fisik yang meliputi hambatan geografis, organik, dan teknis, serta yang kedua yaitu hambatan sosial budaya yang meliputi hambatan semantik, psikologis, dan kerangka berpikir. Dari materi tersebut oleh Ibu Khairina, kami juga diberikan tugas untuk memberikan komentar terhadap postingan apapun yang kita temukan di sosial media, apakah sudah memenuhi kaidah berkomunikasi di sosial media yang baik atau belum, dengan membagikan postingan tersebut pada instastory akun Instagram masing-masing. Untuk minggu berikutnya, yaitu mereview tugas-tugas kami tersebut dengan menampilkan idola yang di-share teman-teman di instastory atau komenan postingan menarik tentang advokasi kebijakan dan lain sebagainya, untuk sharing akan informasi yang menarik kepada semuanya. Minggu berikutnya yaitu materi terkait public speaking, yang mana terdapat beberapa teknik meliputi variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Faktor yang mempengaruhi public speaking yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Saat kelas online pada pertemuan ini, kami juga disuruh untuk menceritakan pengalaman public speaking kita masing-masing. Selain itu, kami juga diberi tugas untuk membuat video self-branding, yang mana itu dinilai dari cara public speaking kita dalam menceritakan diri kita sendiri atau mempromosikan diri kita sendiri pada pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal sendiri ini merupakan komunikasi yang dilakukan satu orang, seperti halnya ketika kita menghayal, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Proses komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sekian review materi mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan dari saya. Jika ada salah informasi atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.